Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putu Dina Listiani Putri, nomor absen 38 dari kelas 10 MIPA 10. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep logaritma dan sifat-sifat logaritma. Nah, sebelumnya, apa kalian udah tahu apa itu logaritma? Jadi, logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi, intinya, dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Nah, konsep dasar logaritma, misalnya di sini ada perpangkatan, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, 8 kalau kita nyatakan dalam 2 dan 3, sudah jelas 8 adalah 2 dipangkatkan dengan 3. Nah, sekarang kalau kita mencari angka 2, 2 ini apanya 8 dan 3? Ada atau tidak operasi yang bisa menuliskan 2 sebagai hubungan antara 8 dan 3? Yap, betul. Kita bisa menggunakan akar, yaitu akar pangkat 3 dari 8. Nah, gimana kalau misalnya kita nyari 3? Ada atau tidak operasi matematika yang menuliskan 3 ini sebagai hubungan dari 2 dan 8? Nah, di sini kita perlu operasi matematika baru untuk menyatakan 3 sebagai hubungan dari 2 dan 8. Maka lahirlah operasi matematika yang disebut logaritma. Jadi, 3 ini bisa dinyatakan dengan basis 2 log 8. Nah, itulah yang disebut logaritma. Nah, logaritma juga mempunyai bentuk umum. Bentuk umum dari logaritma adalah jika A pangkat B sama dengan C, maka bisa dituliskan menjadi A log C sama dengan B, di mana A disebut basis, C disebut numerus, dan B disebut hasil logaritma. Bentuk umum ini berlaku dengan syarat A atau basis lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Syarat selanjutnya yaitu C atau numerus lebih dari 0. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh. Nyatakan bentuk perpangkatan berikut dalam logaritma. Nah, di sini ada 5 pangkat 2 sama dengan 25. Seperti pada bentuk umum yang tadi, maka 5 pangkat 2 sama dengan 25 ini akan kita ubah menjadi logaritma dengan cara angka 5 ini akan menjadi basis, jadi 5 log. Selanjutnya, 25 ini akan menjadi numerus, jadi 5 log 25, dan pangkat 2-nya akan menjadi hasil logaritma. Jadi, 5 pangkat 2 sama dengan 25 akan sama dengan basis 5 log 25 sama dengan 2. Soal yang kedua yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 9. Seperti contoh yang pertama, maka ini akan sama dengan basis 3 log 9 sama dengan 2. Soal yang lainnya yaitu nyatakan bentuk logaritma berikut dalam perpangkatan. Soal yang pertama, misalnya di sini ada basis 2 log 16 sama dengan 4. Nah, cara mencarinya kita ubah bentuk logaritma ini menjadi bentuk perpangkatan. Kita bisa menggunakan jalan 2 dipangkatkan dengan 4, 2 sebagai basis dan 4 sebagai hasil logaritma ini bisa dipangkatkan, lalu 16 bisa menjadi hasilnya. 16 sebagai numerus ini akan menjadi hasil dari perpangkatan. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Soal yang kedua yaitu basis 2 log akar 2 sama dengan setengah. Nah, ini caranya juga sama seperti contoh soal yang pertama. Jadi hasilnya yaitu 2 pangkat setengah akan sama dengan akar 2. Nah, gimana teman-teman? Udah ngerti kan tentang konsep logaritma dan definisinya? Mudah bukan? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat logaritma. Nah, sifat logaritma sendiri terdiri dari 10 loh, lumayan banyak ya. Nah, sifat yang pertama, basis A log A sama dengan 1.
Nah, jika bilangan basisnya dan numerusnya sama, maka hasil logaritmanya akan tetap 1. Apapun angkanya, jika basis dan numerusnya sama, maka hasilnya akan tetap 1. Contohnya, 2021 log 2021. Nah, basis dan numerusnya sama, yaitu 2021. Maka hasil logaritmanya akan sama dengan 1. Mudah bukan? Kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu basis A log 1 sama dengan 0. Nah, pada sifat ini, jika numerusnya 1, maka hasilnya tetap 0, dengan ketentuan basisnya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Nah, ini contohnya agar lebih mengerti. Misalnya, di sini ada basis 2021 log 1. Di sini basisnya udah memenuhi syarat, yaitu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, dan numerusnya sama dengan 1. Maka hasil dari logaritma ini adalah sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Nah, pada sifat yang ketiga ini, sifatnya udah mulai rumit, yaitu basis A log B ditambah basis A log C. Maka akan sama dengan basis A log dalam kurung B dikali C. Nah, di sini jika dalam bentuk pertambahan seperti pada sifat tersebut, maka numerusnya, di sini numerusnya B dan C, numerusnya itu akan dikalikan. Jadi B dikali C. Dan basis A lognya itu tetap ditulis basis A log. Jadi basis A log B dikali C. Nah, di sini ada contoh. Misalnya, basis 2 log 4 ditambah basis 2 log 8. Nah, di sini numerusnya 4 dan 8. Jadi, 4 dikalikan dengan 8. Dapat dituliskan dengan basis A log 4 dikalikan dengan 8. Nah, di sini 4 dikalikan dengan 8 sama dengan 32. Jadi, 2 log 32. Nah, selanjutnya, untuk mencari hasil dari logaritma ini, untuk mencari hasil basis 2 log 32, kita bisa menggunakan cara 2 bilangan basisnya ini, yaitu 2 dipangkatkan berapa biar hasilnya 32. Yap, 2 dipangkatkan dengan 5, hasilnya sama dengan 32. Buktinya, 2 dikalikan 2 sebanyak 5 kali, maka hasilnya akan 32. Oke, selanjutnya yaitu sifat yang keempat, yaitu basis A log B dikurang basis A log C. Maka akan sama dengan basis A log B per C. Nah, sebelumnya jika ditambah, maka numerusnya akan dikalikan. Sebaliknya, jika dikurang, maka numerusnya akan dibagi. Contohnya, basis 3 log 18 dikurang basis 3 log 2. Nah, di sini numerusnya 18 dan 2. Maka 18 dan 2 ini akan dibagi. Ini dapat dituliskan menjadi basis 3 log 18 dibagi 2. Nah, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Jadi, hasilnya yaitu 3 log 9. Selanjutnya, kita harus mencari hasil dari basis 3 log 9 ini. Caranya sama seperti contoh soal yang sebelumnya, yaitu 3 dipangkatkan dengan berapa yang hasilnya 9. Dipangkatkan dengan 2. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kita lanjut ke sifat yang kelima, yaitu basis A log B pangkat N, maka akan sama dengan N dikalikan dengan basis A log B. Nah, pangkat N ini atau bilangan yang akan dipangkatkan nanti akan berubah menjadi bilangan biasa. Contohnya, misalnya di sini ada basis 2 log 2 dipangkatkan dengan 3, maka akan sama dengan, nah, pangkat 3 ini akan berubah menjadi bilangan biasa, yaitu 3 akan dikalikan dengan basis 2 log 2. Dapat kita lihat di sini ada basis 2 log 2. Nah, basis dan numerusnya sama, yaitu sama-sama 2. Seperti pada sifat yang pertama tadi, jika basis dan numerusnya sama, maka hasilnya akan tetap 1. Jadi, 3 dikalikan dengan 1. Hasilnya yaitu 3.
Jadi basis 2 log 2 pangkat 3 hasilnya yaitu 3. Sifat yang keenam yaitu basis A dipangkatkan dengan M log B pangkat N. Maka akan sama dengan M per M dikalikan dengan basis A log B. Nah contohnya, basis 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2. Nah di sini pangkat dari basis dan pangkat dari numerus akan dibagi. Di sini basisnya dipangkatkan dengan 3 dan numerusnya dipangkatkan dengan 2. Jadi 2/3 dikalikan dengan basis 2 log 2. Selanjutnya dapat kita lihat di sana terdapat basis 2 log 2. Nah basis dan numerusnya sama. Jadi seperti contoh soal sebelumnya, maka hasilnya adalah 1. Jadi 2/3 ini dikalikan dengan 1, hasilnya yaitu 2/3. Oke, kita lanjut ke sifat selanjutnya. Sifat yang ketujuh yaitu basis A log B akan sama dengan 1 per basis B log A. Nah, di sini basis dan numerusnya akan ditukar. Contohnya basis 16 log 2. Maka akan sama dengan ini numerusnya dan basisnya akan ditukar. Jadi, basis yang 16 akan menjadi numerus dan numerus 2 akan menjadi basis. Jadi dapat dituliskan dengan 1 per basis 2 log 16. Selanjutnya, kita harus mencari hasil dari basis 2 log 16. 2 dipangkatkan dengan berapa biar hasilnya 16? 2 dipangkatkan dengan 4. 2 dikali 2 sebanyak 4 kali, maka hasilnya akan 16. Maka ini akan dapat dituliskan dengan 1/4. Sifat yang ke-8 yaitu basis A log B dikalikan dengan basis B log C dikalikan dengan basis C log D. Nah, di sini dapat dilihat B dan B itu berdekatan dan C-nya juga berdekatan. Jadi, pada sifat ini untuk mencari hasilnya maka akan menggunakan basis A log D. B dan C itu dihilangkan. Contohnya, basis 3 log 2 dikali basis 2 log 5 dikali basis 5 log 9. Nah, di sini dapat dilihat 2 dan 2 itu berdekatan dan 5-nya juga berdekatan. Jadi, yang dipakai untuk mencari hasilnya hanya basis 3 log 9. 2 dan 5-nya itu dicoret atau dihilangkan. Jadi, dapat dituliskan dengan basis 3 log 9. Nah, selanjutnya kita harus mencari hasil dari basis 3 log 9. 3 dipangkatkan dengan berapa biar hasilnya 9? 3 dipangkatkan dengan 2. 3 dikali 3 sama dengan 9. Soal yang ke-9 yaitu A dipangkatkan dengan basis A log B, maka akan sama dengan B. Nah, di sini dapat dilihat A-nya berdekatan. A dan basis A-nya berdekatan, jadi itu dihilangkan. Sisanya hanya log B. Maka hasil dari sifat tersebut dapat dituliskan dengan B saja. Contohnya, 22 dipangkatkan dengan basis 22 log 20. Nah, di sini 22-nya berdekatan. Maka 22-nya dihilangkan dan sisanya yaitu log 20. Maka hasil dari logaritma tersebut yaitu 20. Terakhir yaitu sifat yang ke-10. Nah, sifat ini agak sedikit ribet, yaitu basis A log B maka akan sama dengan basis P log B per basis P log A. Dengan P lebih besar dari 0 dan P tidak boleh sama dengan 1. Nah, di sini saya mempunyai satu contoh soal. Jika diketahui basis 5 log 2 sama dengan A dan basis 5 log 7 sama dengan B, maka tentukan nilai dari basis 14 log 10. Cara yang pertama yaitu kita tuliskan terlebih dahulu logaritma yang akan ditentukan nilainya. Kita tuliskan basis 14 log 10. Akan sama dengan seperti pada sifat, 14 log 10 ini akan dituliskan menjadi log 10 per
log 14. Nah, untuk P-nya atau untuk basisnya, kita bisa menggunakan angka berapa saja dengan ketentuan basis lebih besar dari 0 dan basis tidak boleh sama dengan 1. Nah, dapat kita lihat di soal, di sana terdapat basisnya 5, sama-sama 5. Jadi, kita bisa menggunakan 5 sebagai basisnya. Jadi, dapat dituliskan dengan basis 5 log 10 per basis 5 log 14. Nah, ini akan sama dengan seperti pada sifat sebelumnya, basis 5 log 10 dan basis 5 log 14 ini bisa dituliskan dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu dapat dituliskan dalam bentuk perkalian. Jadi, basis 5 log dalam kurung 5 dikali 2, 5 dikali 2 sama dengan 10 per basis 5 log 7 dikali 2. 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, selanjutnya, seperti pada sifat sebelumnya, ini akan menjadi basis 5 log 5 ditambah dengan basis 5 log 2 per basis 5 log 7 ditambah basis 5 log 2. Ingat, jika dalam bentuk penjumlahan, maka akan menjadi perkalian. Jika dalam bentuk pengurangan, maka akan menjadi pembagian. Nah, selanjutnya kita harus mencari hasil dari logaritma tersebut. Yang pertama, basis 5 log 5 akan sama dengan, nah di sini basis dan numerusnya sama, yaitu 5. Jika basis dan numerusnya sama, seperti pada sifat sebelumnya, maka hasilnya akan tetap 1. Jadi, 1 ditambahkan dengan basis 5 log 2. Nah, basis 5 log 2 ini, pada soal sudah ditentukan bahwa basis 5 log 2 sama dengan A. Jadi, 1 ditambahkan dengan A per basis 5 log 2. Nah, basis 5 log 2 ini juga sama dengan A, seperti pada keterangan soal. Jadi, 1 ditambah A per A ditambahkan dengan basis 5 log 7. Nah, pada soal, basis 5 log 7 akan sama dengan B. Jadi, basis 5 log 7 sama dengan B. Jadi, hasil dari basis 14 log 10 akan sama dengan 1 ditambah A per A ditambah B. Di sini, saya mempunyai beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk menambah pengetahuan kalian tentang logaritma. Selamat mengerjakan! Nah, sampai di sini saja penjelasan saya tentang konsep logaritma dan sifat-sifat logaritma. Maaf jika ada salah kata dan penulisan, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. See you in the next video. Bye-bye.